Halo sahabat Balai Buku Bekas. Nyonya SK Trimurti memberikan kesaksian tentang detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui sebuah tulisannya berjudul Iuranku bagi Ibu Pertiwi yang dimuat di buku Sumbangsihku bagi Ibu Pertiwi, kumpulan pengalaman dan pemikiran buku 5, susunan Lasmijah Hardi, dan diterbitkan oleh Sinar Harapan, cetakan pertamanya pada tahun 1985. Kisah ini dikutip dari halaman 73 hingga halaman 75 buku tersebut. Mendekati tahun 1945, kekuatan bala tentara Jepang makin terdesak. Ini kami dapatkan dari berita radio luar negeri yang bisa kami tangkap. Sebetulnya radio-radio yang ada hubungannya dengan luar negeri disegel oleh pihak Jepang. Siapa yang berani melanggar bisa dijatuhi hukuman berat. Meski demikian, ada saja pihak angkatan muda yang berani membuka segel itu dan mendengarkan berita dari luar negeri. Dalam keadaan demikian, sikap Jepang mulai kelihatan lebih lunak. Mereka mulai mencari hati bangsa Indonesia dengan jalan antara lain menjanjikan bahwa Indonesia akan diberi kemerdekaan di kelak kemudian hari. Untuk keperluan itulah didirikan panitia penyelidik persiapan kemerdekaan Dokuritsu Junbi Kosakai yang anggotanya diambilkan dari tokoh-tokoh dari seluruh Indonesia. Akan tetapi, tokoh-tokoh itu termasuk tokoh tua atau tokoh moderat. Tokoh-tokoh muda baru diberi masukan kira-kira menjelang pertengahan tahun 1945. Pada bulan Juli 1945, diadakan rapat bersama antara para anggota panitia persiapan kemerdekaan, terdiri dari angkatan tua dan angkatan muda. Tempatnya di Pejambon, kantor Chosangi-in, semacam Poksrat atau Dewan Rakyat. Sekarang ini kantor tersebut dijadikan kantor Departemen Luar Negeri. Ketika pembicaraan sampai kepada bentuk negara Indonesia jika sudah merdeka, maka terjadi kericuhan. Sebagian menghendaki kerajaan, sedang lainnya menghendaki bentuk republik. Yang belakangan ini kebanyakan terdiri dari angkatan muda. Perdebatan menjadi hangat. Mendadak, Bung Karno menghentikan rapat tersebut dengan alasan ada perintah dari Tokyo bahwa bentuk negara tidak boleh dibicarakan. Karena ada kejadian demikian, angkatan muda tidak setuju. Mereka merasa tidak ada gunanya untuk meneruskan ikut dalam perundingan itu. Kira-kira 11 orang meninggalkan sidang, terdiri dari 10 orang muda dan seorang pemuda, aku sendiri. Lainnya masih tetap duduk dalam persidangan. Tetapi konon kabarnya, sidang ini tidak dapat dilanjutkan sampai Indonesia ini menyatakan kemerdekaannya sendiri. Saat yang kami nanti-nantikan tiba. Desas-desus bahwa Jepang sudah kalah perang makin santer terdengar. Masing-masing kami bersiap untuk melakukan tindakan yang tepat, jangan sampai meleset. Pernyataan kemerdekaan harus dapat kita kumandangkan sebelum pihak tentara sekutu datang yang akan diboncengi oleh Belanda. Pada sore hari, tanggal 16 Agustus 1945, setelah aku memberi makan anak-anak, aku pergi ke Jalan Kebon Sirih 80. Sedang suamiku entah kemana. Belakangan saya tahu bahwa malam itu dia pergi ke rumah Laksamana Maeda, berunding bersama-sama dengan angkatan tua dan angkatan muda. Kami yang berada di Kebon Sirih 80 tidak berunding apa-apa. Kami menanti komando untuk bergerak. Yang saya dengar malam itu, kami akan merebut kantor radio di Jalan Merdeka Barat, sekarang ini, untuk segera menyiarkan berita proklamasi pada saatnya. Di antara yang datang ke Kebon Sirih itu ada yang dari Kerawang dan dari tempat-tempat lain pinggiran kota, lengkap dengan senjata masing-masing, misalnya kelewang dan sebagainya. Menjelang pagi datang utusan terdiri dari Sukarni dan Nisima untuk memberitahu bahwa perundingan telah selesai dan telah didapat kata sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan esok pagi akan diucapkan oleh Bung Karno. Kami lalu pulang ke rumah masing-masing atau ke markas sendiri-sendiri. Pagi harinya, tanggal 17 Agustus 1945, kami sudah berkumpul di Pegangsaan Timur 56. Kira-kira pukul 10 pagi, Bung Karno, Bung Hatta, dan semua peserta yang sebagian masih ada di ruang belakang pada maju ke depan.
Aku sendiri di depan tiang bendera, di antara Bu Fatmawati dan Nona Mujasih. Sedangkan wanita-wanita lainnya terpencar di belakang kami bersama dengan peserta pria. Setelah suasana tenang, akan dipilih siapa yang akan ditugaskan mengerek bendera. Ada suara, "Yutri saja yang mengerek." Tetapi aku tidak mau. Menurut pendapatku, baiknya yang mengerek bendera salah seorang orang PETA atau pembela tanah air. Maka tampillah ke depan Saudara Latif Hendraningrat dari PETA, didampingi oleh Saudara Suhud. Mereka berdualah yang mengerek bendera sang merah putih yang pertama kali. Satu-satunya yang memotret saya lihat hanya Saudara Mendur dari IPOS. Kira-kira jam 10 tepat, Bung Karno berpidato tanpa teks sebagai pengantar. Sudah itu teks proklamasi yang ditulis dibaca. Susunan kalimat proklamasi itu sudah disetujui tadi malam dalam perundingan antara golongan tua dan golongan muda di rumah Laksamana Maeda. Waktu proklamasi itu dibaca, hati saya berdebar-debar. Antara haru dan bangga berkecamuk menjadi satu. Rasanya akan menangis karena kegirangan, tetapi air mata tak mau keluar. Saya kira yang hadir lainnya juga berperasaan demikian. Suasana tentram dan keadaan tenang sekali. Andai kata waktu itu ada jarum jatuh, tentu akan terdengar suaranya. Sesudah pembacaan proklamasi, sebagian dari kami menuju ke ruang belakang. Di situ sudah duduk Bapak Dr. Raziman Wedio Diningrat almarhum. Beliau mencatat pendaftaran barisan berani mati. Kulihat banyak yang mendaftarkan diri. Ada seorang wanita yang mendaftarkan, asalnya dari Walikun. Aku sendiri waktu itu tidak mendaftarkan karena menganggap itu tidak perlu. Itu hanya formalitas bagi mereka yang jauh tempatnya dan yang tidak dikenal oleh kami. Aku bersedia untuk diberi tugas apa saja. Demikianlah iuranku sedikit bagi proklamasi kemerdekaan ini. Sesudah merdeka, tentunya masih banyak tugas-tugas yang harus kami lakukan. Pertama-tama mempertahankan kemerdekaan ini, dan kedua mengisi kemerdekaan hingga sampai ke tujuan, ialah terbentuknya masyarakat adil dan makmur. Secara singkat yang telah kukatakan sesudah merdeka sebagai di bawah ini. Di waktu perang fisik mempertahankan kemerdekaan, aku membantu prajurit atau laskar yang bertempur. Misalkan menyimpankan senjata, mencarikan makanan bagi mereka, dan sebagainya. Aku tidak pernah bertempur sendiri dan mempergunakan senjata api. Dalam hal ini kasarnya, pekerjaan saya sebagai babu dan pelayan, lain tidak. Di luar itu, dalam mengisi kemerdekaan sampai saat kutulis kisah ini secara ringkas, kegiatan yang pernah kulakukan antara lain 1945 hingga bubar sebagai anggota KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Ini badan yang didirikan sebagai persiapan untuk melakukan tugas legislatif sebelum parlemen dapat didirikan. 1946 sampai 1948 menjadi anggota pengurus besar Partai Buruh Indonesia berkedudukan di Yogyakarta. 1947 menjadi Menteri Perburuhan, sekarang tenaga kerja yang pertama kali. 1959 menjadi anggota Dewan Nasional RI. 1960 menjadi anggota Dewan Perancang Nasional RI atau Depernas. 1962-1964 diutus oleh pemerintah RI atas nama Depernas untuk mengunjungi negara-negara sosialis di Eropa Timur. Sementara itu masih ada kesempatan untuk mengunjungi Eropa Barat. Semuanya guna mencari perbandingan pelaksanaan teori ekonominya. 1966-1980 anggota Dewan Harian Nasional Angkatan 45. 1969 hingga bubar anggota MPRS. 1969-1979 anggota Yayasan Tenaga Kerja Indonesia. 1982 sebagai Research Associate at the University of California, Berkeley in the Center for South and Southeast Asia Studies. 1983 meneruskan pekerjaan sebagai biasanya, menulis. Pernah menerima piagam dari pemerintah RI. 1961 Satya Lencana Peringatan Perjuangan Kemerdekaan. 1961 Bintang Mahaputra tingkat 5, 1965 Satya Lencana Perintis Pergerakan Kemerdekaan. Jakarta, Agustus 1985. Semoga informasi ini bermanfaat.
Terima kasih sudah menonton video ini.